Selamat malam semuanya. Jadi hari ini senang banget bisa berkumpul lagi di sini ya. Kita mau masuk. Sebelum kita doa, mari kita sama-sama menyanyikan satu lagu yaitu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita bisa ulang ini dari awal lagi ya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala pernyataan-Mu sehingga kami dapat berkumpul lagi untuk melakukan Komsel pada malam hari ini. Kau berkati Ciesi yang akan membawakan membawakan sharing pada hari ini. Kau berkati Ciesi agar semua yang Ciesi katakan bisa kami lakukan, bukan hanya kami dengarkan. Kau berkati juga, semoga Komsel hari ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhirnya, tanpa ada gangguan dari internet. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Karena hari ini judulnya adalah kindness ya. Kindness itu artinya kebaikan kan, berarti mari kita sama-sama menyanyikan kalau Tuhan Yesus itu baik. Oke, mulai. Bisa. Kita bisa nyanyi sambil joget mungkin biar bisa lebih semangat lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, belum. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyi lagi sekali lagi apa tuh? Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk
Jadi gitu ya, karena nggak ada, kita skip sharing sebelum kita masuk ke firman sharing yang akan dibawakan oleh Ciesi. Mari kita sama-sama menyanyikan Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita bisa mulai lagi dari awal. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Silakan Ciesi. Thank you, Aurel. Sebelum kita masuk ke sharing hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Dari seminggu yang lalu, Engkau telah menyertai kami Tuhan dan bawa kami bersatu kembali di tempat ini untuk Komsel bersama ya Bapak. Tuhan, kalau sebentar kami akan sharing-sharing, Tuhan biarlah sesi sharing kami ini bisa menjadi berkat Tuhan, supaya apa yang ingin Kau sampaikan kepada masing-masing dari kami boleh tersampaikan dengan baik ya Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami ya Tuhan, kami serahkan sharing ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Oke.
Bentar, sebelumnya aku mau menyapa semuanya. Hai guys. Halo semuanya. Di siapa aja sih yang udah ngumpul? Oke. Oke. Aku senang banget bisa ngumpul komsel lagi setelah seminggu. Setelah seminggu tidak bertemu. Oke. Hari ini kita komselnya temanya itu Fruit of Spirit. Kindness. Gitu dikasih note nih sama VV sama dari tim Costly Kindness. Gitu. Pertama dibalik ke ayat mula-mulanya ya dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, jadi semuanya ini tuh satu kesatuan gitu. Sekarang kita mau belajar tentang kebaikannya gitu. Belajar tentang kebaikan bareng-bareng. Nah, aku tuh cari tentang apa sih arti kindness di secara Kristen, arti kindness secara di Bible gitu. Jadi kalau misalnya aku cari itu tulisannya the Bible tells us that the word good actually means holy, pure and righteousness gitu. Jadi literally goodness is godliness. Goodness can often be seen in our actions, but our heart also has to be pure. The goodness of Christ is to be demonstrated in our lives every day. Nah, kalau misalnya dari kata-kata ini, terus aku baca, oh jadi kindness aja itu seperti kayak apa ya arti langsungnya kayak seperti Tuhan, godliness. Jadi kita seperti Tuhan dan itu nggak bisa cuma dari action aja, tapi hati kita sendiri pun harus pure, balik lagi seperti Tuhan. Dan kebaikan yang kita lakukan itu harus sesuatu yang rutin. Jadi nggak bisa kayak mut-mutan. Aduh, kayaknya hari ini aku lagi happy nih. Aku pengen kasih kebaikan ke orang gitu. Pengen melakukan kebaikan. Nah, itu pertama-tama yang aku dapat pas aku cari tentang kindness. Nah, kita masuk ke ayat nas kali ini kita dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Aku boleh minta tolong Karin dulu deh. Karin baca dong ayat 1 dan ayat 2. Karinnya live sebentar, Ci. Ada urusan soalnya, barusan tiba-tiba. Oh, oke. Kalau gitu mumpung Niko udah nyaut, boleh minta tolong Niko? Ayat 1 ya, Ci? Iya, ayat 1. 2 Korintus 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Oke, thank you Niko. Nah, pertama nih, baru baca aja tuh aku langsung satu poin gitu di sini. Bahwa kindness itu adalah kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jadi itu nggak cuma sesuatu yang hal simple aja loh, kindness, kebaikan itu adalah sebuah karunia dari Tuhan. Gitu. Untuk next ya, aku minta tolong Cepi. Ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Oke, nah yang 2 itu bahas kayak apa ya, kontradiksi. Jadi mereka miskin, tapi mereka kaya. Jadi walaupun mereka miskin, tapi mereka tetap kaya dalam kemurahan. Gitu. Ya, aku bahas per ayat dulu ya, note-note-nya. Untuk ayat 3, aku minta tolong siapa ya? Aurel boleh? Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ya. Untuk yang di ayat 3 ini, coba perhatiin deh, aku bahkan bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka, sorry. Jadi di luar apa yang mereka bisa. Tuh. Terus untuk di 8, ayat 4, aku minta tolong siapa ya? Antonia? Antonia lagi bisa ini nggak? Antonia, ibu.
Kayaknya dia lagi Masih di jalan kah ya mungkin? Atau masih kerja ya? Kak disuruh baca. Dia lagi gak bisa, lagi makan. Oh, oke. Oke. Ya udah. Ada siapa? Gerard bisa nggak Gerard? Udah kah? Gerard. Ada gak? Kita cari yang lainnya. Ibel? Ada nggak orang ini? Ibel. Apa aku disuruh mandiri ya, baca sendiri ya? Ya udah, aku baca sendiri aja biar mandiri ya. Ci, aku bacain deh. Siapa tuh? Siapa Antonia. kamu? Oh, Antonia. Iya. Ya tolong ya, Bu. Baca ini aja kan? Ini Iya, slide kan? ayat 4. Oke. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Oke, thank you. Ya. Oke. Makasih. Oke, Jessica bisa nggak Jessica? Ayat 5 ya. Oke, ayat 5 ya. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Oke. Not di sini aku ambil mereka memberikan lebih banyak. Tapi pertama-tama itu yang harus kita catat, mereka memberikan dulu diri mereka kepada Allah, lalu kemudian kepada orang-orang di sana gitu. Mereka memberikan kepada orang lain atas kehendak Allah juga. Oke, terus aku minta Koyo deh, yang tadi cengengis. Koyo, boleh tolong ayat 6. Ayat 6, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Thank you, Koyo. Oke, nah, untuk yang 3 terakhir, aku baca sendiri aja. Biar nggak lama ya. Ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayat 8, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kamu. Ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Oke, nah ada beberapa poin penting buat aku pas aku lagi cari tentang kindness ini, yang kita harus sadari dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, dan dalam prakteknya kita belajar setiap hari untuk melakukan kebaikan ini. Gitu. Untuk poin pertama itu kita harus sadar betul kalau misalnya apa yang ada di diri kita, apa yang milik kita itu sebetulnya hal yang Tuhan percayakan kepada kita, atau aku bilang simply say-nya itu titipan, gitu, titipan Tuhan ke kita. Tuh, di 2 Korintus ya, typo guys. 2 Korintus 8 ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Itu jadi hal memberi ini, jadi kindness di sini tuh di ayat ini lebih ke memberi gitu ya. Itu adalah karena kehendak Allah, sesuatu yang Tuhan inginkan kita perbuat dalam hidup kita gitu. Dan itu sesuatu yang apa ya? Kalau menurut aku itu sebuah perintah ya, Pak, sebuah perintah Tuhan. Dan di Ulangan 14 ayat 22 sampai 23, aku ambil bagian belakangnya. Itu sebetulnya ini tentang perpuluhan sebetulnya ya. Cuman pas aku lagi baca-baca,
Jadi di sini mengajarkan kita untuk sama-sama belajar, untuk selalu takut akan Tuhan, selalu takut akan perintahnya gitu. Jadi kita memberi ini bukan hal yang kita optional sebetulnya. Jadi itu hal yang termasuk esensial dalam hidup kita, hidup beriman kita sebagai orang Kristen. Gitu. Nah, poin kedua, kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka dan kebalikannya. Nah, kalau misalnya, ya ampun aku typo, guys, jangan typo semua. 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jadi, saat kita membantu, kita diberikan kelebihan sama Tuhan, itu sebetulnya tugas kita adalah mencukupkan orang yang kekurangan. Gitu. Tuhan tuh kayak hebat banget ya kalau dipikir. Tuhan tuh punya sistem kayak program, gitu kan dibilang program cara memenuhi kebutuhan orang lain gitu. Dengan cara memberikan kita kelebihan, lalu kita mencukupkan orang lain gitu. Nah ini aku nggak tahu, mungkin nanti bisa Koyo atau Niko jelaskan lebih dalam ya, maksudnya di otak aku tuh mudeng, tapi kalau jelasin aku jujur sulit. Karena jadi intinya kayak kalau bahasa marketingnya tuh the cross selling. Jadi saat harga di sini sebetulnya tuh lebih keuntungan di A itu lebih nggak banyak lah gitu, tapi bisa menutupi tapi keuntungan B bisa menutupi keuntungan A, semacam kayak gitu. Terus yang ketiga itu kasih itu ada kebaikan itu adalah bukti kasih karunia Tuhan bekerja dalam kita dan kemegahan Tuhan dinyatakan dalam diri kita. Di 2 Korintus 8 ayat 24, karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan-Ku atas kamu. Jadi dengan kita memberi itu kita menjadi bukti bahwa kasih karunia Tuhan itu bekerja loh di dalam orang-orang Kristen, bekerja dalam orang-orang yang bergereja ini gitu, dalam apalagi anak-anak youth ya gitu, yang youth Kristen yang dipandang juga gitu pergaulannya dari semuanya gitu. Kita pengen dong hidup kita gitu, kebaikan kita tuh dilihat sebagai saksi Tuhan di dunia ini. Nah, terus kalau misalnya kita memberi juga harus dengan kerelaan hati gitu, jangan sedih hati atau karena paksaan. Ya ampun, ternyata typo semua beneran guys. Di 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena kepaksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di sini ditulis Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, atau orang yang memberi dengan rela hati gitu ya. Nah di bawah, ayatnya belum dibalik. Nah terus di bawahnya itu, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Gitu. Jadi Tuhan nggak memaksakan. Kalau misalnya kita nggak suka cita ya jangan gitu. Dan ada lagi satu ayat, aku lupa masukin, itu kalau nggak salah menuliskan kalau Tuhan tidak menerima pemberian kita yang kita dengan tidak rela gitu atau nggak suka cita gitu. Jadi pertama Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, yang kedua Tuhan tidak menerima gitu. Jadi tidak diindahkan oleh Tuhan kalau kita ngasih ya cuman bahasa kasarnya tuh munafik gitu. Kita cuma biar dilihat orang atau sebenarnya kita sebenarnya gue nggak pengen nih ngasih nih tapi ya udahlah terpaksa gitu. Itu juga Tuhan nggak mau yang kayak gitu. Jadi kadang serba salah juga, tapi kita harus belajar untuk memberikan merelakan hati dulu gitu, merelakan hati gitu kalau dan tahu kalau misalnya ini bukan milik kita loh aslinya, dan lalu kita baru bisa memberi dengan sukacita, dan sukacita kita itu bisa diterima dengan Tuhan gitu. Nah kalau yang selanjutnya
kebaikan itu adalah sacrifice atau pengorbanan. Nah, ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 3 ya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Gitu. Aku ada sedikit sharing, guys. Jadi ada seorang yang dekat banget sama aku. Dia itu orang yang suka memberi. Orang yang suka memberi kadang lupa kalau sendirinya butuh. Kadang sampai aku tuh terbingung-bingung gitu. Jangan kayak gitulah, kalau kan masih butuh sebetulnya gitu. Juga kekurangan loh gitu. Kadang kayak mikir uang sampai stres gitu loh sebetulnya. Tapi masih lebih memilih untuk memberi ke orang lain, mungkin untuk ke orang gereja, mungkin untuk ke teman-temannya atau ke keluarga yang membutuhkan. Terus jawabannya itu cuma satu, kayak Tuhan tuh akan selalu mencukupkan gitu. Saat kita menaati kehendak Tuhan, Tuhan akan selalu mencukupkan. Dan aku bisa lihat gitu. Emang bukan berarti terus kayak jadi ngasih terus nggak kerja gitu ya, bukan. Tuhan nggak seperti itu gitu. Tapi dengan dia ngasih dengan sukacita dan dengan mengorbankan dirinya sendiri, bahkan gitu, Tuhan itu selalu memenuhi dan mencukupkan kehidupannya gitu. Itu suatu bukti nyata yang aku bisa lihat gitu. Dan orang itu sebetulnya adalah mama aku sendiri. Yang aku lihat bertahun-tahun selalu seperti itu. Jadi kayak seringkali kesulitan, tapi betapa hebatnya lebih memikirkan orang lain daripada diri sendiri. Itu belajar banget dari mama gitu. Nah, dan yang paling penting lagi, kita harus belajar dari Tuhan. Kalau di sini karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang karena kamu menjadi miskin. Tuhan kita tuh pengorbanannya, pemberiannya atau kindness-nya itu nggak cuma kasih uang, kasih makanan gitu misalnya ya. Tapi Tuhan memberikan nyawanya menjadi miskin, pokoknya turun ke dunia jadi miskin, terus mati di kayu salib, udah kayak anggapannya miskin dalam tanda kutip miskin gitu lah buat aku. Tapi Tuhan melakukan itu untuk supaya kita menjadi kaya dalam Tuhan gitu. Dan itu Tuhan udah memberikan contoh untuk memberikan kebaikan, untuk melakukan kebaikan jauh lebih dulu. Jadi dan jauh lebih besar gitu. Nah, kita harus mengambil teladan itu sih dari Tuhan untuk bisa bisa melakukan kebaikan sebagai pengorbanan. Jadi costly kindness. Nah, terus dari kebaikan kita ini, tahu nggak sih ada hal-hal jauh lebih hal-hal baik yang jauh lebih lebar yang akan terjadi gitu. Mungkin nggak selalu, dan mungkin kita bahkan nggak sadar gitu ya. Kadang kita melakukan kebaikan tertentu, kita tuh nggak cuma membagikan harta atau uang kita, atau mungkin barang kita, makanan kita, tapi kita juga membagikan iman, waktu, dan pelayanan gitu. Di 2 Korintus 9 ayat 6 dituliskan 2 Korintus 9, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan ini buat aku lihat bisa juga dalam arti kita tuh makin diberkati Tuhan. Tapi aku juga melihat bahwa saat kita melakukan kebaikan, kita tuh menuai jiwa-jiwa gitu. Saat semakin banyak kita melakukan kebaikan, kita juga menuai kebaikan di orang itu. Gitu. Terus di 2 Korintus 9 ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi selain kita mungkin diberkati balik gitu ya, tapi kita juga akan diperkaya dalam kemurahan hati. Dan itu semakin kita bisa belajar memberi yang benar ya, semakin kita belajar melakukan kebaikan yang benar, kita akan semakin bersyukur kepada Tuhan. Tuh.
Nah, aku sempat baca satu artikel, jadi kayak ada satu gereja itu ngumpulin, ini sih kayaknya fiction ya, aku nggak tahu, cuman lagi baca-baca gitu. Satu gereja ini ngumpulin uang, terus habis itu pesen pizza. Pas pesen pizza ini orangnya datang kan, nganterin pizza, terus si pendetanya udah samperin, ngomong, kamu lagi kesulitan uang ya, gitu. Terus dia kasihin uang, pas dilihat tuh isinya 10 juta gitu, kurang lebih lah, saya anggaplah 10 juta gitu ya. Terus si orang ini sampai kaget gitu kan, terus kayak thankful banget lah gitu, berterima kasih. Ternyata dari gereja ini mereka punya misi, jadi mereka kayak randomly gitu telepon ke tempat pizzanya, terus tanya ke di situ ada nggak staff kamu yang lagi kekurangan uang, lagi kesulitan uang, terus disuruh nganterin pizzanya itu yang tadi dipesan, kayak gitu. Nah, terus setelah itu dia jadi bisa bayar utang-utangnya gitu, utang-utang semuanya dia bisa bayar, bahkan dia jadi kasih sedekah gitulah, kasih sedekah ke orang-orang yang membutuhkan juga, kayak homeless gitu. Dan dia jadi membantu orang lain juga gitu ujung-ujungnya. Nah, ini aku ngeliatnya kayak ini suatu yang luar biasa nggak sih, saat kita melakukan kebaikan dari satu orang lalu bisa ke orang lain lagi yang banyak gitu, jadi kayak berantai gitulah. Buat aku itu goals banget sih saat kita melakukan kebaikan, dan orang lain bisa melakukan kebaikan juga. Itu. Nah, cepet banget ya. Jadi kesimpulannya yang kita perlu sadari dan kita perlu ingat terus dalam proses kita belajar itu, saat kita melakukan kebaikan atau memberi, kita menjadi saksi karunia, kekuasaan, dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terus satu lagi, ini yang mungkin hal yang nggak terlalu kita sadari, tapi waktu itu aku pernah nonton satu series gitu, series lama, kalau ada yang pernah nonton Friends. Nah, di sini tuh pernah ada kayak scene gitu, jadi ceritanya mereka tuh debat. Nggak mungkin kamu bisa melakukan kebaikan yang nggak menguntungkan kamu sendiri, gitu. Satu orang bilang gitu. Sebelah bisa gitu, aku ngasih orang, aku kasih kayak sumbangan ke orang lain. Itu kan nggak menguntungkan aku, gitu. Terus pas lagi dia kayak gitu, kebetulan si temennya ini lagi jadi kayak host di semacam acara untuk charity gitu. Nah, terus dia telepon, terus dia ngomong, aku mau nyumbang segini gitu. Terus sih, kan aku nggak, ini kan itu pengorbanan kan, aku nggak seneng gitu. Terus habis itu setelahnya pas dia udah matiin teleponnya gitu, setelah dia nyumbang, dia ngomong ke temennya, I feel so happy gitu, dia ngomong, aku habis nyumbang nih gitu. Terus dia baru bener juga gitu. Pas kita nyumbang mungkin berasanya kayak kita nggak dapat keuntungan apa-apa, padahal kita dapat keuntungan loh, kita dapat berkat kebahagiaan dan sukacita gitu. Terus dia baru ya juga, nggak kayak sebenarnya dibalik kita memberi yang kadang buat kita nggak ada keuntungan itu, sebenarnya kita dapat keuntungan juga gitu. Jadi saat kita melakukan kebaikan atau memberi itu tanpa kita sadari, kitalah yang diberkati dengan sukacita gitu. Dan aku bayangin Tuhan tuh pasti senyum kayak bangga, aduh anakku, I'm so proud of you gitu. Aku bayangin kayak gitu. Dan betapa senengnya nggak sih kalau misalnya Tuhan senyumin kita terus kayak, I'm so proud of you guys. I'm so proud of you gitu, kayak itu sesuatu yang membanggakan, yang paling kayak top banget lah gitu. Nah, sharing aku sih gitu doang gitu. Cuman aku mau ajak sama-sama sih kita belajar. Aku juga jujur masih bukan orang yang gampang memberi banget gitu. Tapi aku belajar juga dari beberapa orang gitu. Dari mamaku, dari ada juga yang kayak suka beliin makan buat orang-orang di jalan gitu ya. Randomly aja gitu sering beliin makan buat orang di jalan. Itu aku melihat, gitu. Kebaikan itu
aku masih belum cukup gitu untuk lakukan dan harus terus belajar. Nah, semoga kita juga ke depannya bisa meneladani Tuhan gitu, utamanya Tuhan, dan belajar juga dari orang-orang di sekitar kita, mungkin orang tua kita, teman-teman kita gitu yang sudah mungkin lebih dewasa dalam melakukan kebaikan, memberi itu di kehidupannya. Gitu sih guys. Nah, sharing aku sampai di sini aja. Mari kita sama-sama terus melakukan kebaikan dalam kehidupan kita ya. Aku minta tolong untuk tutup. Koyo deh, Koyo boleh minta tolong untuk doa tutup. Koyo. Teman-teman, mari kita... maaf, bisa dengar suara Koyo? Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh diingatkan untuk berbagi. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh memberkati kami dan mengingatkan kami. Dan biarlah ini merupakan wujud iman kami akan kasih, akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat memberikan apa yang terbaik untuk orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kasih karunia Tuhan kami boleh wartakan, kami boleh sampaikan kepada semua orang, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dan mereka boleh mengenal akan kasih dan cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk Yesi yang boleh mewartakan, yang boleh mengingatkan kami kembali pada malam hari ini. Biarlah pada malam hari ini Tuhan boleh menjadi kebenaran, boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak remaja di GKMI Pengharapan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Kristus yang Tuhan utus, yang Tuhan panggil, sehingga kami boleh berbuah dan sehingga kami boleh dapat mewartakan kasih Tuhan. Kami menyerahkan Yesi dalam setiap pergumulan, dalam setiap pelayanan dan masa depan dan pekerjaan ke dalam tangan dan pimpinan-Mu, juga untuk keluarga. Terima kasih Tuhan, begitu juga untuk teman-teman pada malam hari ini yang boleh hadir. Terima kasih Bapa di surga, meteraikanlah firman-Mu dan sharing-sharing pada malam hari ini ke dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan terima kasih. Amin. Thank you Koyo, aku kembalikan ke Aurel.